Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Pagi ini tak lupa saya ucapkan Gongsi Sing Nian, Xin Chun Kuai Le, Chu Ru Ping An, Sang Ti Chu Fu. Yang artinya selamat tahun baru Imlek, tahun baru penuh bahagia, keluar masuk banyak berkat, sukacita, aman dan sentosa. Tuhan Yesus memberkati. Bicara tentang Curug Ping'an, keluar masuk penuh sukacita, penuh berkat. Itu berarti ada sebuah pintu untuk akses kita dapat keluar dan masuk. Dalam ucapan Tahun Baru Imlek selalu diikuti dengan kata-kata yang penuh dengan harapan. Semakin sehat, semakin bahagia, semakin sukses, dan lain-lain. Semua orang pasti ingin mendapatkannya. Dalam masuk tahun yang baru, dengan harapan-harapan semua bisa terwujud. Tapi kita harus menemukan pintu pengharapan itu. Dalam Alkitab, Tuhan sudah berbicara tentang pintu. Judul renungan pagi ini adalah Pintu Berkat. Kita baca dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sendiri mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tanpa lewat Yesus, manusia tidak bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Yesus selalu mengingatkan kita umatnya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya dengan cara yang sangat sederhana kita bisa mendapatkan keselamatan yang kekal, yaitu dengan sepenuh hati percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk kita peroleh keselamatan, dan juga kita akan untuk mendapatkan padang rumput yang hijau. Seperti ayat tadi dalam Yohanes 10 ayat 9. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput juga berbicara tentang kelimpahan, kesuksesan, kesehatan, mujizat, perlindungan, dan lain-lain. Seperti dalam ucapan-ucapan Imlek tadi, Curug Ping'an, keluar masuk dengan selamat, keluar masuk membawa berkat. Ini juga merupakan janji-janji Allah untuk kita, orang-orang yang diselamatkan untuk menikmati penyertaannya. Kita baca lagi di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, puji Tuhan. Kita mau cari perkara-perkara yang di atas. Semua tentang Yesus. Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Kita mau maju, kita mau semakin melekat, kita mau bertumbuh, berbuah sesuai dengan kehendak Bapa. Maka segala pengharapan-pengharapan itu akan terwujud untuk kita.
Bapak, Ibu, Saudara, pada minggu pertama 2022, kita semua sudah ambil ayat-ayat emas sebagai pedoman hidup kita. Saya pun ambil ayat itu dengan doa supaya Tuhan yang memimpin di dalam langkah-langkah kehidupan saya di tahun 2022. Saya mendapatkan satu ayat firman di dalam Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wow, satu ayat yang indah untuk kita semua orang percaya. Aku dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti Tuhan tahu apa yang selalu dikerjakan oleh kita. Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan katakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Juga dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Amin. Sungguh saya amenkan ayat ini. Saya dapat berkat yang luar biasa. Tuhan tahu kita ini manusia yang rapuh, gampang goyah, sering dalam menghadapi hidup ini. Kita sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kita tidak tahu harus mengambil keputusan yang bagaimana. Tapi Tuhan sudah tahu keadaan kita. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Mari kita mau Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Kita mau pasrah, Tuhan yang mengendalikan, Roh Kudus yang bekerja, yang memberi kekuatan yang baru. Kita baca dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Asal kita percaya dengan segenap hati, tak lagi bersandar pada kemampuan kita, berserah penuh, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Dalam Wahyu 3 ayat 8 bagian C dikatakan, asal kita menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Inilah dua kunci kita untuk kita bisa mendapatkan jalan-jalan yang diluruskan Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 8b dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Berarti Tuhanlah penjaga hati kita. Di dalam masuk tahun yang baru, Tuhan tidak akan membiarkan kita dimasuki oleh roh-roh jahat. Roh-roh yang membuat kita putus asa. Roh yang menghancurkan hidup kita. Roh yang menghancurkan iman kita. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Malaikatnya dikirimnya untuk berkemah di sekeliling kita. Berjaga-jaga selalu. Tuhan akan buka pintu-pintu berkat yang selama ini menutup jalan kita. Semua kegagalan, masalah ekonomi, bisnis yang hancur karena pandemi, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Miliki hati yang baru, semangat yang baru, karena Tuhan sudah buka pintu-pintu berkat yang tak seorang pun dapat menutupnya. Kalau saatnya Tuhan mengangkat kita, maka tak ada seorang pun yang akan merendahkan kita. Miliki iman yang teguh, percaya pintu-pintu berkat sudah dibuka Tuhan, dan kita akan melihat kesuksesan, keberhasilan, mujizat, kesembuhan akan kita nikmati seperti kita dibawa pada padang rumput yang hijau yang
mengenyangkan, dan menyegarkan. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sampai di sini renungan dari saya. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.